pasti selalu diberikan kepada terdakwa karena sebenarnya dijadikan sebagai bahan pembelaan bagi terdakwa. Dari mana kita mengetahui putusan kerugian keuangan negara yang seperti apa? Kalau kita tidak pernah menerima itu, kalau insangka sangat sebentar. Sementara kalau dokumen yang pada kali itu sebagai barang pembelaan, jadi itu dibikin aneh buat kami. Tetapi barangkali dalam hal ini pasti BPK semacam tidak percaya diri dalam menetapkan kerugian negara karena tidak ada pasal 18. Itu indikator ya. Pasal 18 itu adalah bagaimana dapat dilakukan penyitaan terhadap aset terdakwa setidak-tidaknya sejumlah uang yang dinikmati oleh terdakwa. Kalau terdakwa tidak menikmati apapun, tidak ada perbuatan apapun. Kalau juga ada orang lain yang kaya tidak diperkaya oleh terdakwa, ya tidak juga memperkaya seseorang atau orang lain secara melawan hukum. Artinya hasil audit BPK itu adalah merupakan bukti yang sangat penting sebagai bahan pemeriksaan dari putusan kemarin yang sudah dilakukan, kerugian negaranya dibebankan ke Corpus Christi kalau nggak salah. Itu udah. Saudara, teman-teman tahu nggak putusan Buchanan di tingkat kasasi itu yang diterima oleh Corpus Christi sebagai keuntungan bisnis ya, disebutkan di dalam putusan Mahkamah Agungnya. Apa yang diterima oleh Buchanan sebagai juga penerimaan yang sah ya digaji gitu. Jadi bagi kami aneh. Ini sengaja sudah dakwaan semacam mencari-cari kesalahan, sementara tidak ada satu kesalahan pun yang dilakukan oleh klien kami. Saudara tadi sudah mendengar semua, ya. Dan yang ada hal penting yang tadi kami sampaikan bahwa berdasarkan dakwaan penuntut umum menyebutkan bahwa kerugian terjadi di tahun 2020 dan 2021. Ingat ya, kerugiannya 2021 dan tahun 2020. Saat itu siapa yang menjadi pengambil keputusan penting, yang punya decision, yang punya kewenangan untuk melakukan satu keputusan pembelian dan penjualan LI, yaitu ada pada direktur utama. Siapa? Ibu Nike Widiawati, dan komisarisnya adalah Bapak Basuki Cahayapurnama. Mestinya kedua orang ini dihadirkan sebagai saksi karena dua orang ini adalah orang yang sangat penting dan bertanggung jawab. Kita bicara bertanggung jawab dalam keputusan ya, pengambilan keputusan PT Pertamina. Kita tidak bicara mengenai apakah melawan hukum atau tidak. Tetapi karena ini mereka yang bertanggung jawab, maka mestinya mereka dimintakan pertanggungjawaban itu gitu. Nah, Pak Hari klien kami bukan siapa-siapa, sudah pensiun di tahun 2014. Di November 2014 sudah pensiun. Pembelian dan penjualan 2020 atau 2021 tadi yang oleh KPK dianggap merugikan negara itu berdasarkan pertanggal 2015, di mana klien kami sudah tidak menjabat lagi. Jadi memang dalam perkara ini kami melihat banyak sekali keanehan, dan kami yakin pada saat nanti pemeriksaan di persidangan akan terang benderang karena tidak ada permainan pemufakatan jahat apapun yang dilakukan oleh klien kami. Dan bagi kami tadi sebagaimana yang disebutkan, yang disampaikan oleh majelis hakim bahwa pasal 18 tidak ada, artinya itu insya Allah akan baik hasilnya buat klien kami. Kalau alasan tidak eksepsi rasional, Untuk efektif dan efisien saja persidangan. Dilanjut lagi. Pertama yang paling penting dicatat, kami melihat di sini klien kami dicari-cari kesalahan. Di saat beliau sudah pensiun jauh di 2014 dan perjanjian itu sudah dirubah di 2015. Selain tadi yang disampaikan oleh Ibu Waude, kami juga mengharapkan selain Bu Nike dan Pak Ahok, kami berharap Bapak Dwi Sucipto juga harus dihadirkan. Karena perjanjian 2015 yang menjadi dasar terjadinya kerugian negara itu dibuat pada saat Pak Dwi menjadi Dirut Pertamina. Jadi harus pada orang yang tepat, jangan dicari-cari ke klien kami. Kira-kira itu tambahan dari saya. tapi ketiga orang itu ada di berkas acara. Harusnya ada, tetapi ada yang tidak pernah dihadirkan di kasus Bu Nike. Bu Karen. Ya, Bu Karen itu ada yang tidak dihadirkan. Apa alasannya ya hanya JPU yang tahu. Kalau dari pihak yang sudah diterima dari ketiga tokoh itu udah ada yang diperiksa KPK.
tidak ditemukan juga di Nah, berarti tiga-tiganya. Tapi kan mereka yang membuat keputusan penting itu. Nah, dan juga satu hal itu tadi ya, bahwa teman-teman bisa melihat dari uraian surat dakwaan dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Klien kami, Bapak Hari, tidak perlu menerima apapun. Rumahnya, asetnya tidak ada yang disita, rekeningnya tidak ada yang diblokir. Padahal tujuan dari penerapan pasal 243 itu adalah mereka aset recovery. Di mana-mana digaungkan seperti itu. Oleh karena itu kami melihat di sini bahwa penempatan klien kami sebagai terdakwa, sebagai tersangka dan sekarang sebagai terdakwa itu bentuk kriminalisasi hukum. Harusnya kan ada perbuatan melawan hukum secara tidak pidana. Apa pidana apa? Mulai dari niat jahatnya, perbuatan jahatnya seperti apa, tidak ada. Yang teman-teman lihat tadi semua uraian proses administrasi, yang mana semua adalah bottom up. Tidak ada kemudian Pak Hari yang mengambil keputusan sendiri, tidak ada. Jadi ini kami berharap dan kami yakin pengadilan ini akan lebih objektif dan insya Allah mudah-mudahan Pak Hari memperoleh keputusan yang seadil-adilnya dan tidak lagi terjadi kriminalisasi hukum yang selama ini teman-teman juga tahu bahwa Presiden kita concern ya terhadap adanya penerapan hukum yang melawan hukum, sehingga ada yang diberikan abolisi, ada yang diberikan rehabilitasi. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih.